Halo semuanya, kembali lagi ke Ngonsoy, ngobrol santuy tapi isinya gak kosong. Nah, di sini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani sama dua bintang tamu yang ceria ini. Perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arkin, bisa dipanggil Al. Dan perkenalkan nama saya Dias Bosan, bisa dipanggil Dennis. Nah, di sini kita akan bahas tentang jalur Nusantara. Nah, nanti narator kita akan memberi kita pertanyaan. Yuk, silakan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana peran agama, bahasa, dan adat istiadat dalam membentuk identitas multikultural di bangsa Indonesia ini? Multikultural berarti ya kan kayak beragam ya dari bangsa-bangsa lain masuk ke Indonesia. Nah, itu ya kan kayak asalnya itu dari jalur rempah ya. Bisa rempah, jalur apa ya? Dari Perdagangan. penjajahan juga bisa ya. Ya, bisa juga. Nah, jadi itu malah membuat kita ini dampak positif juga ya. Jadi kayak membuat budaya kita itu lebih warna-warni lah bilangnya, lebih beragam. Nah, dan juga bisa juga untuk apa namanya membuat agama kita itu lebih beragam lah bilangnya. Karena kan dulunya kan Hindu ya dibilang. Iya. Ya Hindu. Nah, gara-gara itu ya masuklah itu bangsa-bangsa Spanyol, masuklah bangsa-bangsa Inggris, masuk ke Indonesia. Ya, jadi penyebar di sebelah ya. Ya, jadinya banyak ya kan yang Kristen, Islam, sama Konghucu juga. Menurut kalian? Menurut dari saya, yang menjadi dasar pembentukan identitas bangsa, agama memiliki nilai moral, bahasa menyatukan keberagaman, dan adat istiadat mencerminkan kekayaan budaya tiap daerah. Dari Alkin, oke, kalau dari saya, Yuk, silakan pertanyaan kedua. Oke, lanjut nomor kedua ya. Apa pengaruh kolonialisme terhadap keragaman budaya di Indonesia saat ini? Kolonialisme ya kan dari bisa dibilang dari hasil penjajahan ya kan. iya, Nah, itu jadi ya pengaruhnya itu lebih beragam lah budayanya. Sama juga yang ada itu nomor satu yang pertanyaan jawaban mungkin itu. Jadi ya kan kayak makin banyak orang, contohnya itu kayak Cindo-cindo ya kan. Cindo-cindo panas cantik ya. Iya. Cantik kuning. Dan juga cowok-cowoknya itu gila, malah tinggi banget cantik. Gila, 180. Ya, betul. Ya. Oke, kalau menurut saya pengaruh kolonialisme Ya. membawa budaya asing dan memecah persatuan lokal, dan juga memperkaya budaya Indonesia melalui pengaruh bahasa dan sistem sosial baru. Contoh sosial baru itu seperti apa? Seperti sosial baru. Contoh sosial baru. Contoh sosial baru apa? Contohnya sosial apa? Kita bertemu dengan mereka, kan jadi kayak sosial baru. Mending daripada kita bengong-bengong, mau nggak makan Indomie dulu bentar? Boleh, kebetulan. Mana yang masak ini? Oh ini kan, Aduh, boleh. Ini juga. Ini yang BWK itu kan? Jangan dong, beda. Yang Ada makan. Oke. Monggo. Wah, minyak dingin mas. Oke, kita sambil ya. Ya. Ayo. Pertanyaan berarti kan Tiga. tiga ya? Ya, pertanyaan ketiga. Oke. Jadi pertanyaan ketiga, Panas. oke, mengapa nilai-nilai toleransi yang dulu dijunjung tinggi oleh leluhur kita mulai memudar di sebagian masyarakat saat ini? Mungkin pada budaya nilai
sosial, habis itu ketimpangan sosial serta meningkatnya fanatisme dan radikalisme. Tapi itu ya hanya itu aja sih, gengsi juga karena kan sekarang itu lebih banyak juga itu apa orang-orang kayak candaan, contohnya Jawa kuli Ya. kayak gitu. Sekarang itu kita tuh mengikuti zaman sekarang gitu. Nah iya, Mengikuti zaman, anak-anak sekarang kayak gitu ya mengikuti ibarat kita mengikuti standar TikTok. ya betul. Jadi apa ya? Pengaruhnya budaya hilang itu ya begitu. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu lebih mementingkan budaya modern daripada mementingkan budaya masa lalu, daripada budaya modern. Karena pikiran anak-anak muda zaman sekarang itu kayak apa ya? Kayak kalau kita gabung ke masa lalu, pasti kita dibilang kayak, ih, kok kamu kayak kampungan banget sih, masih Ya, kok betul. modern, jadul-jadul. Ini kita ini sudah zaman now gini. Kenapa kamu kan harus mengikuti zaman, jangan mengikuti zaman yang sudah lampau, gitu. Tapi ya kan Anak zaman sekarang begitu. itu kan gara-gara pengaruh itu ya media sosial juga. Ya. Tapi media sosial itu nggak semuanya buruk. Sebenarnya media sosial itu udah bisa disalahkan. Iya betul. Kayak kita aja yang penggunanya. yang disalahkan itu penggunanya. Nah, Nah, betul. gunakan media sosial dengan tidak Betul. benar. Kita bisa harus bisa memilih-milih soal tentang media sosial sekarang sih. Kayak media sosial sekarang itu banyak dipergunakan. Kayak sekarang penggunaan WhatsApp seharusnya digunakan buat berkomunikasi, Ya betul. menelpon untuk orang di kampung. Tapi sekarang banyak oknum-oknum dari luar-luar yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Saya punya WA nih, tapi orang luar itu kayak yang udah bertanggung jawab tiba-tiba menyadap WA orang. Oh iya. Nggak ada tuh. Penipuan lah. Penipuan Iya, ya. penipuan. Kirim-kirim mengambil uang, minta uang, gitu. Pasti itu undangan nikah juga Iya, iya. undangan nikah berupa APK. Pas download, pas Malah aku bilang download gini. ini. Ipan juga belum kosong uang gua nih. Aduh. Karena sekarang tuh ibarat zaman sekarang tuh serba canggih. Semua tuh serba mudah diretas. Semuanya serba itu teknologi. Pusing sama zaman sekarang ini. Banyak scammernya. Banyak perubahan. Dan Lanjut lagi soalnya mas. Yuk, next. Di soal keempat, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk sikap paling menghargai dalam masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia? boleh ulang lagi nggak? Oke, sekali lagi ya. Bagaimana peran pendidikan dalam membentuk sikap saling menghargai dalam masyarakat di Indonesia ini? Itu kan sikap toleransi itu biasanya dari sekolah kita ya kan, contohnya itu kayak subjeknya itu PKN ya kan. Ya. Nah itu dari SD ya, SD sampai SMA kita itu malah itu apa pelajarin. Nah itu mayoritasnya itu kebanyakan subjeknya itu tentang toleransi lah. Toleransi Ya. sama Antara agama, antar suku, antar pulau dan lain-lain. intinya jangan ada saling apa sih namanya, saling mengejek lah mentang-mentang. Saya kayak misal nih si Mas Denis ini semisal Cindo dan saya ibaratnya hitam ini yang dibilanginya, pasti rata-rata orang itu lebih mengolok ke saya karena ibaratnya dia mengolok kayak, ih kamu tuh hitam gitu. Pasti bawaannya rasis kan, sebutannya rasis kan, zaman sekarang itu sebutannya rasis kan. Nah makanya itu disebut kayak dan menghargai toleransi sesama manusia. Kalau kita ini sesama manusia, sama-sama hidup, sama-sama makan nasi. Tapi terkadang itu orang itu kadang-kadang nggak ada yang saling menghargai kadang-kadang. Apalagi orang-orang yang kayak tidak normal, malah yang itu banyak yang ngecek-ngecek, ngejelekin. Itu sebenarnya Itu biasanya orang-orang yang itu nggak sih apa memang bukan hidup di apa namanya tempat yang kurang apa tempat yang kurang cukup lah. bisa Bisa di pokoknya ya janganlah
saling kayak membeda-bedakan teman jadi ya ibaratnya sekarang. Ya, Misalnya kayak yang lain punya barang-barang kayak gini, satu teman yang nggak ada kayak langsung dijauhi, suruh teman yang nggak usah dekat itu sudah terang juga sih. Masih parah lah. yuk next question apa? Pertanyaan lagi? Oke, jadi soal terakhir ada nih. Bagaimana cara generasi muda menjaga warisan budaya leluhur di tengah arus budaya populer dunia saat ini? Seperti budaya orang luar yang masuk ke budaya di Indonesia saat ini. Oke, Saya dulu ya. boleh. Nah, jadi itu kita bisa contohnya kayak toleransi lah, karena kan sekarang itu kayak banyak juga apa namanya banyak juga orang-orang yang lebih rasis. Nah itu juga malah membuat kita lebih terpecah belah lah bilangnya. Udah ada pos kan? Nah, jadi salah satunya kita bisa itu apa toleransi, karena kan apa namanya sekarang ya kan banyak orang juga rasis, terutama di media sosial banyak juga yang apa namanya menindaskan apa suku-suku lain, budaya lain. Nah itu membuat kita terpecah belah dan juga menginginkan budaya luar negara bilangnya lah, luar negara untuk kayak jadi inspirasi kita. Nah, itu membuat kita lebih terpecah belah. Nah, kita bisa lebih toleransi lah, lebih saling menghargai bisa dibilangnya. Itu aja. Bisa. Ya kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau memperluaskan adat yang sudah ada di masa lalu, itu lebih baik kita mempromosikan adat kita. Ibaratnya gini, kita nih seperti saya asli Kalimantan dan saya mempunyai adat sendiri. Ketika orang luar datang ke daerah kami mempromosikan tentang adat kami, tentang bagaimana hidup kami menjalani adat-adat kami begitu. Pokoknya kita jadi lebih baik itu kita memperkenalkan adat kita itu ke luar. Jangan sampai kita kalah dengan orang luar yang memperkenalkan adatnya ke orang seperti kita ini. Nah, seharusnya kita ini yang memperkenalkan adat kita ke luar daerah, ke luar negeri. Jangan kita mau kalah sama zaman sekarang. Nah intinya kita kayak rebut mereka lah. Ya. Rebut mereka. Pokoknya jangan sampai posisi kita diambil alih sama orang luar. Itu aja pokoknya. Setuju. Setuju? Tepuk tangan dulu. Ya, next question. Itu ada pertanyaan terakhir. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Oke, itu saja berarti. Kalian puas nggak sama Indominya? Wah, puas banget sih. Puas banget, terlalu panas. Ada bubu-bubu ada gitu kan itu. Siapa yang Mas BTW? Ya udahlah, itu aja dari kami. Thank you buat Danis dan Alkin sudah menjadi bintang tamu kita pada hari ini ya. Oke. Kalau misalnya salah Man. apapun itu. Oke. Terima kasih, kami tutup.